Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah penganggaran perusahaan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan anggaran biaya variabel atau dikenal juga dengan istilah variable cost budgeting. Anggaran biaya variabel merupakan suatu perencanaan mengenai skedul biaya yang menunjukkan bagaimana tiap biaya ini akan berubah sehubungan dengan tingkat kegiatan untuk waktu yang akan datang. Definisi lain menyebutkan bahwa anggaran biaya variabel ini merupakan anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang tingkat perubahan atau variabilitas dari biaya tidak langsung sehubungan dengan adanya perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu, baik dari bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Nah, biaya tidak langsung ini meliputi biaya overhead pabrik tidak langsung, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Untuk biaya overhead pabrik tidak langsung ini merupakan semua biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan atau ruang gedung pabrik, tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi, yaitu proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang nantinya akan dijual. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa anggaran biaya variabel ini merupakan perencanaan biaya terhadap biaya tidak langsung untuk mengetahui tingkat perubahan yang dihubungkan dengan tingkat kegiatan untuk waktu yang akan datang. Biaya-biaya tidak langsung ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah biaya tetap atau dikenal juga dengan fixed cost, di mana biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan aktivitas perusahaan atau tingkat perubahannya sama dengan 0. Nah, contohnya yaitu gaji karyawan yang dibayar bulanan, biaya penyusutan, biaya amortisasi, pajak bumi dan bangunan, serta lainnya yang sifatnya tadi itu tidak berubah walaupun terjadi yang namanya perubahan aktivitas di dalam perusahaan tersebut. Dan biaya tidak langsung yang kedua dikelompokkan menjadi biaya variabel atau variable cost, di mana biaya variabel ini merupakan biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas perusahaan. Contoh di sini yaitu yang berkaitan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan lainnya yang sifatnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas perusahaan. Kelompok yang ketiga untuk biaya tidak langsung ini adalah biaya semi variabel atau dikenal juga dengan semi variable cost. Apa itu biaya semi variabel? Merupakan biaya yang jumlahnya berubah karena perubahan aktivitas perusahaan, akan tetapi perubahan tersebut itu tidak berbanding atau tidak proporsional dengan perubahan aktivitas perusahaan. Biaya ini mempunyai unsur tetap dan juga unsur variabel. Contoh kaitannya dengan biaya semi variabel ini adalah
biaya material reparasi, biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan lain sebagainya. Yang sifatnya yaitu berubah, tapi perubahan tersebut itu tidak berbanding dengan perubahan aktivitas dalam perusahaan. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan penentuan satuan kegiatan, di mana dalam penentuan satuan kegiatan ini, tingkat kegiatan dalam satu perusahaan itu harus dinyatakan dalam satu kegiatan tertentu. Misalnya dalam hal ini adalah jam mesin langsung, jam kerja langsung, jam reparasi langsung, atau kilowatt per jam. Sehingga kita dalam menghitung anggaran variabel ini harus menentukan terlebih dahulu satuan kegiatan yang akan digunakan. Nah, faktor yang kedua yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel ini adalah penentuan relevan ringnya. Apa itu relevan ring? Merupakan internal yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu, di mana anggaran variabel yang bersangkutan ini masih dipakai atau masih berlaku. Nah, relevan rank ini perlu ditentukan karena biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat berubah pada tingkat output tertentu. Inilah dua faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Terkait dengan cara atau metode dalam pemisahan komponen biaya tetap dan biaya variabel, ini ada 3 metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah metode perkiraan langsung atas dasar penelitian dan analisis data historis. Dan yang kedua adalah metode titik tertinggi dan terendah dengan interpolasi di antara dua macam volume output. Dan yang ketiga adalah metode statistika, yaitu dengan menggunakan regresi linier, menghubungkan data biaya dengan data output dari waktu yang lalu. Sehingga dengan 3 metode tersebut, kita dapat melakukan pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Terkait dengan kegunaan dari anggaran variabel ini, ada dua hal yang dapat dipahami, yaitu yang pertama adalah sebagai dasar dalam perhitungan dan penyusunan untuk biaya overhead pabrik tidak langsung, untuk biaya pemasaran, dan juga untuk biaya administrasi umum. Sedangkan kegunaan yang kedua adalah sebagai dasar dalam perhitungan biaya yang ditargetkan oleh perusahaan. Nah, dalam anggaran variabel ini terkumpul berbagai standar biaya dari ketiga anggaran tersebut, yaitu yang berkaitan dengan biaya overhead pabrik tidak langsung, biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa itu standar biaya? Standar biaya ini merupakan angka yang menunjukkan berapa besar sesuatu biaya akan berubah sebagai akibat terjadinya perubahan aktivitas atau kegiatan perusahaan. Ini berarti bahwa apabila aktivitas perusahaan ini bertambah dengan satu satuan unit tertentu, maka biaya yang bersangkutan ini akan bertambah pula sebesar angka standar tersebut. Ada dua cara atau metode dalam menentukan besarnya standar biaya tersebut, yaitu yang pertama adalah berdasarkan data historis,
Dan yang kedua adalah berdasarkan pada penelitian khusus. Hubungan dengan penjelasan sebelumnya mengenai tiga kelompok biaya tidak langsung, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan standar biaya untuk tiga kelompok tersebut. Nah, yang pertama adalah berkenaan dengan cara menentukan standar biaya tetap, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan yang bersangkutan yang telah ditetapkan atau dibuat oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, dengan cara didasarkan pada data historis. Nah, umumnya dikaitkan dengan satuan waktu, yaitu bulan, hari, minggu, dan tahun. Nah, itu adalah cara dalam menentukan standar biaya tetap. Contoh misalnya dalam hal ini adalah gaji karyawan administrasi yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000 per bulan. Sedangkan untuk upah tukang batu itu ditetapkan sebesar Rp17.500 per hari. Dan untuk gaji pengawas lapangan itu ditetapkan sebesar Rp400.000 per minggu. Sedangkan depresiasi mesin itu ditetapkan Rp450.000 per tahun. Itu merupakan contoh dalam penentuan standar biaya untuk biaya tetap. Sedangkan kaitannya dengan bagaimana cara menentukan standar biaya variabel, ini ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah berdasarkan pada data historis, dan yang kedua yaitu berdasarkan pada data penelitian khusus. Namun umumnya dalam menentukan standar biaya variabel ini dikaitkan dengan aktivitas perusahaan. Contohnya dalam hal ini yaitu biaya bahan pembantu pabrik berupa oli ini ditetapkan sebanyak 2 liter per botol. Sedangkan bahan baku administrasi berupa kertas ini ditetapkan sebesar Rp50 per lembar ketik. Nah, untuk bahan pembantu pemasaran berupa plastik bungkus ini ditetapkan sebesar Rp450 per kaleng yang terjual. Dan untuk biaya pengadaan ini ditetapkan sebesar Rp150 per lembar fotokopi. Sedangkan kaitannya dengan bagaimana cara menentukan standar biaya semi variabel, ini juga ada dua cara yang dapat dilakukan dalam menentukan standar biaya semi variabel. Apa saja itu? Yang pertama adalah dengan cara membaca dan mempelajari peraturan yang bersangkutan yang telah ditetapkan atau dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan yang kedua adalah berdasarkan pada data historis. Namun umumnya dalam menentukan standar biaya semi variabel ini dikaitkan dengan satuan waktu, yaitu bulan, hari, minggu, tahun, dan juga dikaitkan pada aktivitas perusahaan. Nah, misalnya dalam hal ini yaitu kita menentukan biaya listrik sebesar Rp500.000 per bulan ditambah dengan Rp350.000 per KWH-nya. Contoh lainnya adalah biaya telepon ditetapkan sebesar Rp75.000 per bulan ditambah Rp250 per pulsa. Contoh lainnya adalah
berkaitan dengan gaji mandor di mana ditetapkan sebesar Rp450.000 per bulan ditambah sebesar Rp100 per botol. Sedangkan untuk gaji salesman ini ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulan ditambah Rp250 per kaleng terjual. Nah, kaitannya dengan contoh tersebut itu dikaitkan dengan satuan waktu dan aktivitas perusahaan, sehingga terdapat dua komponen biaya dalam biaya semi variabel tersebut, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selain itu, ada 4 metode yang dapat digunakan dalam menentukan standar biaya semi variabel. Apa itu 4 metode tersebut? Yaitu yang pertama adalah metode biaya berjaga atau dikenal juga dengan istilah standby cost method. Dan yang kedua adalah metode taksiran langsung atau dikenal dengan istilah direct estimate method. Dan yang ketiga yaitu metode maksimum dan minimum. Ini dikenal dengan istilah maksimum and minimum method. Dan yang terakhir yang keempat adalah metode regresi atau regression method. Nah, 4 metode inilah yang akan kita bahas satu persatu berkenaan dengan cara penentuan standar biaya semi variabel. Untuk bahasan pertama adalah berkenaan dengan metode biaya berjaga atau standby cost method, di mana dalam metode biaya berjaga ini unsur tetap dan unsur variabel dari sesuatu biaya semi variabel dapat diketahui dengan cara menghentikan aktivitas perusahaan selama jangka waktu tertentu. Sehingga dengan menghentikan aktivitas perusahaan tersebut, kita akan mengetahui mana biaya tetap dan mana biaya variabel. Contohnya adalah kalau misalnya aktivitas tersebut itu dihentikan, maka kalau ada biaya yang masih harus dikeluarkan itu merupakan biaya tetap. Nah, aktivitas perusahaan yang dihentikan ini adalah aktivitas yang dikaitkan dengan unsur variabel, sedangkan jangka waktu lamanya aktivitas tersebut harus dihentikan dikaitkan dengan unsur tetapnya. Contoh misalnya dalam hal ini adalah unsur variabel dari standar biaya pemeliharaan mesin ditentukan sebesar sekian rupiah per botol produksi. Maka aktivitas yang harus dihentikan dalam hal ini adalah aktivitas produksi. Dengan menghentikan aktivitas perusahaan tersebut selama jangka waktu tertentu, maka kita akan mengetahui mana yang masuk dalam unsur tetap dan mana yang masuk dalam unsur variabel. Jika unsur tetap dari standar biaya pemeliharaan mesin ditentukan sebesar sekian rupiah per bulan, maka penghentian aktivitas produksi tersebut itu selama 1 bulan. Artinya, selama jangka waktu 1 bulan tersebut itu tidak ada aktivitas sama sekali, yaitu aktivitasnya adalah sama dengan 0. Nah, selama tidak beraktivitas, namun perusahaan masih tetap harus membayar unsur tetap dari biaya semi variabel tersebut, sehingga akan diketahui berapa biaya tetap yang harus dikeluarkan dari aktivitas yang dihentikan tersebut. Nah, selisih unsur tetap dengan semi variabel, kalau semi variabel ini kaitannya dengan jumlah biaya yang secara keseluruhan dibayarkan
pada saat aktivitas itu dijalankan. Sedangkan unsur tetap ini adalah komponen biaya yang harus dibayarkan pada saat aktivitas itu dihentikan. Nah, selisih antara unsur tetap dengan unsur semi variabel tersebut itu merupakan unsur variabel, sehingga kita akan mengetahui berapa biaya variabel yang harus dikeluarkan dalam aktivitas tersebut. Contoh misalnya dalam penentuan standar biaya semi variabel dengan menggunakan metode standby cost method atau metode biaya berjaga ini, yaitu misalnya biaya pemeliharaan mesin dari CV Berliana berdasarkan catatan data historis di bulan Maret 2015 yang lalu adalah sebesar Rp11.500.000. Catatan data historis tersebut juga menunjukkan bahwa pada bulan itu perusahaan berproduksi sebanyak 50.000 botol. Dan pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan April 2015, perusahaan berhenti berproduksi selama 1 bulan penuh sehingga tidak menghasilkan produk sama sekali. Dalam hal ini, output sama dengan 0 karena tidak ada aktivitas perusahaan sama sekali dalam proses produksi tersebut. Nah, selama masa 1 bulan berhenti, ternyata perusahaan masih harus menanggung atau membayar biaya untuk merawat dan memelihara mesin tersebut, yaitu sebesar Rp1.500.000. Ini berarti bahwa unsur tetap yang tergandung di dalam biaya pemeliharaan mesin ini adalah sebesar Rp1.500.000. Hal ini diketahui dengan itu tadi, bahwa ketika aktivitas tidak ada atau aktivitas dihentikan dengan output sama dengan 0, namun masih harus ada biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.500.000, maka nilai Rp1.500.000 tersebut itu merupakan unsur tetap yang terkandung di dalam biaya pemeliharaan mesin. Dengan demikian, maka unsur variabel yang terkandung di dalam biaya pemeliharaan mesin itu adalah biaya semi variabel yang dikeluarkan sebesar Rp11.500.000 dikurangi dengan unsur tetap sebesar Rp1.500.000, sehingga unsur biaya variabelnya adalah sebesar Rp10 juta. Nah, ini bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu pada saat aktivitas berjalan normal, CV Berliana ini mengeluarkan biaya sebesar Rp11.500.000. Nah, ini merupakan komponen biaya semi variabel. Dan pada saat tidak melakukan aktivitas sama sekali, CV Berliana ini masih harus menanggung biaya dalam hal perawatan dan pemeliharaan mesin sebesar Rp1.500.000 yang pada prinsipnya ini dinyatakan sebagai biaya tetap. Maka selisih antara biaya semi variabel sebesar Rp11.500.000 dengan biaya tetap sebesar Rp1.500.000 ketemu nilainya Rp10 juta sebagai biaya variabel. Unsur biaya variabel sebesar Rp10 juta tersebut itu merupakan unsur variabel pada tingkat aktivitas produksi sebanyak 50.000 botol yang diproduksi pada bulan Maret 2015 tersebut. Dan dengan demikian, maka besarnya unsur biaya variabel ini rata-ratanya adalah Rp10 juta
dibagi 50.000 botol, ketemu biaya variabelnya adalah sebesar Rp200 per botol. Sehingga dalam hal ini standar biaya pemeliharaan mesin dari CV Berliana ini ditetapkan sebesar Rp1.500.000 per bulan ditambah Rp200 per botol. Maka pada saat kita mau menghitung berapa biaya pemeliharaan mesin pada CV Berliana tersebut, ini menyesuaikan dengan output aktivitas yang diinginkan. Misal dalam hal ini, aktivitas output yang ingin dihasilkan adalah 100.000 per botol, 100.000 botol, maka biaya untuk pemeliharaan mesin ini adalah Rp1.500.000 per bulan ditambah Rp200 dikali 100.000 botol. Namun kalau misalnya produksinya tidak sejumlah tersebut, maka menyesuaikan dengan standar biaya pemeliharaan mesin tersebut berdasarkan pada rumusan yaitu Rp1.500.000 per bulan ditambah Rp200 per botol. Nah, sebagai catatan, metode ini kurang disukai oleh perusahaan karena mengharuskan perusahaan untuk menghentikan aktivitas untuk jangka waktu yang cukup lama yang tentunya dalam hal ini dapat merugikan perusahaan. Bahasan berikutnya yaitu berkenaan dengan metode taksiran langsung atau direct estimate method, di mana menurut metode taksiran langsung ini unsur tetap dan unsur variabel dari suatu biaya semi variabel ini dapat diketahui dengan cara mengandaikan perusahaan menghentikan aktivitasnya selama jangka waktu tertentu. Nah, kita ketahui bahwa pada bahasan sebelumnya ada sebuah catatan yang menyatakan bahwa dalam metode biaya berjaga atau standby cost method ini sebenarnya kurang disukai oleh perusahaan karena mengharuskan perusahaan menghentikan aktivitasnya untuk jangka waktu yang cukup lama yang tentunya kebijakan tersebut itu dapat merugikan perusahaan. Maka muncullah yang namanya metode taksiran langsung atau direct estimate method ini dengan cara mengandaikan perusahaan menghentikan aktivitasnya selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu lamanya aktivitas tersebut itu diandaikan atau dimisalkan harus dihentikan, ini dikaitkan dengan unsur tetapnya. Contoh misalnya dalam hal ini adalah unsur variabel dari standar biaya pemeliharaan kendaraan ditentukan sebesar sekian rupiah per peti terjual, maka aktivitas yang harus dihentikan adalah aktivitas penjualan. Sebagai contoh dalam hal ini misalnya dalam menentukan standar biaya semi variabel dengan menggunakan metode taksiran langsung atau direct estimate method, yaitu misalnya biaya pemeliharaan kendaraan dari firma Isnanda berdasarkan pada catatan data penelitian khusus yang diandaikan pada bulan Mei 2015 yang lalu adalah sebesar 7 juta rupiah. Dan dalam catatan data penelitian khusus tersebut itu juga menunjukkan bahwa pada bulan tersebut, yaitu pada bulan Mei 2015, perusahaan berhasil menjual produk sebanyak 40.000 peti.
Dan pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Juni 2015, perusahaan ini menghentikan aktivitas penjualan selama 1 bulan penuh. Nah, penaksiran atau forecasting yang kemudian dilakukan yaitu menghasilkan perkiraan biaya yang masih harus ditanggung atau dibayarkan untuk merawat dan memelihara kendaraan tersebut, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini berarti bahwa andai kata perusahaan tersebut itu menghentikan aktivitas penjualannya, maka perusahaan masih akan menanggung atau membayar biaya perawatan dan pemeliharaan kendaraan sebesar 1 juta rupiah. Ini berarti unsur tetap yang harus tetap dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar 1 juta rupiah untuk biaya pemeliharaan kendaraan. Nah, ini berarti bahwa taksiran unsur tetap yang terkandung di dalam biaya pemeliharaan kendaraan ini adalah sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya variabel atau unsur biaya variabel yang terkandung di dalam biaya pemeliharaan kendaraan tersebut itu adalah dengan rumusan biaya semi variabel yang dikeluarkan pada periode normalnya. Contoh dalam hal ini adalah bulan Mei 2015 sebesar 7 juta rupiah dikurangi dengan unsur tetap sebesar 1 juta rupiah yang diperoleh dari pengandaian semisal aktivitas penjualan diberhentikan selama 1 bulan penuh akan tetap menanggung biaya sebesar 1 juta rupiah. Nah, dari selisih tersebut itulah muncul yang namanya biaya atau unsur variabel, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Taksiran unsur biaya variabel sebesar 6 juta rupiah tersebut itu merupakan taksiran unsur variabel pada tingkat aktivitas penjualan sebanyak 40.000 peti sebagaimana data kajian yang telah dilakukan pada periode Mei 2015 tersebut. Sehingga besarnya taksiran unsur variabel rata-rata untuk mengetahui berapa biaya variabel per peti penjualan tersebut, yaitu dengan cara membagi unsur biaya variabel sebesar 6 juta rupiah dibagi dengan jumlah aktivitas penjualan sebanyak 40.000 peti. Ketemu nilainya adalah sebesar Rp150 per peti. Dengan demikian, maka standar biaya pemeliharaan kendaraan dari firma Isnandia ini ditetapkan yaitu sebesar Rp1 juta per bulan ditambah Rp150 per peti terjual. Sehingga dalam hal ini maka biaya pemeliharaan kendaraan ini dapat diketahui dengan cara menetapkan berapa tingkat aktivitas penjualan yang akan dihasilkan pada periode selanjutnya. Semisal kalau misalnya dalam hal ini menetapkan 50.000 peti terjual, maka rumusan dalam menetapkan biaya pemeliharaan kendaraan adalah 1 juta rupiah ditambah Rp150 dikali 50.000 peti terjual. Nah, variabel jumlah inilah yang akan selalu bergerak menyesuaikan dengan aktivitas atau tingkat aktivitas penjualan yang dihasilkan. Nah,
ada beberapa catatan yang perlu dipahami terkait dengan metode taksiran langsung atau direct estimate method ini, di mana metode ini, metode taksiran langsung, lebih disukai oleh perusahaan karena tidak mengharuskan perusahaan menghentikan aktivitas untuk jangka yang cukup lama waktunya, melainkan dalam hal ini hanya mengandaikan atau memisalkan saja dalam menghentikan aktivitas perusahaan tersebut. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan metode maksimum dan minimum atau maksimum and minimum method, di mana dalam metode maksimum dan minimum ini membandingkan besarnya biaya semi variabel pada aktivitas maksimum dengan besarnya biaya semi variabel pada aktivitas minimum yang pernah terjadi. Apabila mendasarkan pada data historis, artinya aktivitas yang pernah terjadi selama masa historis yang dipilih tersebut. Sedangkan apabila mendasarkan pada data penelitian khusus, maka aktivitas yang pernah terjadi selama penelitian khusus tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menggunakan metode maksimum dan minimum ini. Sebagai contoh dalam menentukan standar biaya semi variabel dengan menggunakan metode maksimum dan minimum atau maksimum and minimum method ini, yaitu misalnya biaya pemeliharaan mesin dari PT Fiontita ini ditentukan berdasarkan pada catatan data historis sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2007 yang lalu. Nah, selama periode Januari 2006 sampai Juni 2007 tersebut, yaitu selama 18 bulan dalam masa pendataan historis tersebut, ternyata diketahui bahwa produksi maksimum ini pernah terjadi pada bulan Mei 2007, yaitu sebanyak 20.000 kaleng dengan biaya pemeliharaan mesin pada saat itu di bulan Mei 2007 adalah sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan produksi minimum berdasarkan pada data historis itu terjadi di bulan Juli 2006, yaitu pernah memproduksi sebanyak 8.000 kaleng dengan biaya pemeliharaan mesin sebesar 7.800.000 rupiah. Berdasarkan pada data historis sehingga memberikan informasi berapa tingkat produksi maksimum dan berapa tingkat produksi maksimum, maka dengan membandingkan biaya pemeliharaan mesin pada tingkat produksi maksimum dengan biaya yang terjadi pada tingkat produksi minimum, maka standar biaya ini dapat diperhitungkan sebagai berikut. Nah, untuk tingkat produksi maksimum sebanyak 20.000 kaleng, ini biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan pada tingkat produksi minimum yang diproduksi adalah 8.000 kaleng dengan biaya pemeliharaan mesin sebesar 7.800.000 rupiah. Oleh karena itu, maka kita dapat melihat bahwa tingkat perubahan dari tingkat produksi maksimum dan minimum ini adalah untuk jumlah kalengnya sebesar 12.000 kaleng, yaitu dengan mengurangi tingkat produksi maksimum sebanyak 20.000 kaleng dikurangi tingkat produksi minimum sebanyak 8.000 kaleng, sehingga ketemu tingkat perubahannya adalah sebesar 12.000 kaleng. Sedangkan untuk
tingkat biaya pemeliharaan mesin pada tingkat produksi maksimum itu sebesar 15 juta rupiah dan pada tingkat produksi minimum sebesar 7.800.000 rupiah, sehingga dapat terlihat perubahan yang terjadi pada tingkat maksimum dan tingkat minimum ini adalah sebesar 7.200.000 rupiah untuk biaya pemeliharaan mesin. Setelah kita mengetahui tingkat perubahan pada saat tingkat produksi maksimum dengan tingkat produksi minimum, maka kita dapat menghitung berapa rata-rata perubahan biaya pemeliharaan mesin tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu tinggal membagikan antara tingkat perubahan biaya pemeliharaan mesin sebesar 7.200.000 rupiah dibagi dengan jumlah perubahan biaya produksi dalam bentuk kalengnya, yaitu sebesar 12.000 kaleng. Maka akan ketemu biaya per kalengnya yaitu sebesar 600 rupiah. Ini berarti bahwa unsur variabel dari biaya pemeliharaan mesin tersebut itu adalah sebesar 600 rupiah per kaleng. Nah, oleh karena itu maka selanjutnya adalah kita menentukan berapa unsur biaya tetap dari biaya tersebut, sehingga kita dapat membuat dua perbandingan perhitungan pada tingkat produksi maksimum dan pada tingkat produksi minimum berdasarkan pada informasi perhitungan yang telah kita peroleh dalam menentukan berapa unsur variabel dari biaya pemeliharaan mesin tersebut. Nah, untuk produksi maksimum sebanyak 20.000 kaleng, kita ketahui bahwa biaya pemeliharaan mesin yang dikeluarkan pada periode tersebut yaitu sebanyak 15 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui unsur biaya tetapnya, maka kita menghitung terlebih dahulu berapa unsur biaya variabel dari produksi maksimum 20.000 kaleng tersebut. Karena kita sudah menghitung bahwa unsur variabel untuk biaya pemeliharaan mesin ini adalah sebesar 600 rupiah per kaleng, maka kita tinggal mengalihkan 600 rupiah per kaleng dikali dengan 20.000 kaleng, ketemu nilainya untuk unsur biaya variabel ini adalah sebesar 12 juta rupiah. Nah, dari perhitungan tersebut, maka kita tinggal menghitung dengan cara mengurangi biaya pemeliharaan mesin secara kumulatif sebagai biaya semi variabel yaitu sebesar 15 juta rupiah dikurangi dengan biaya variabel sebesar 12 juta rupiah, ketemu unsur biaya tetapnya adalah sebesar 3 juta rupiah. Nah, begitu juga dalam menghitung pada tingkat produksi minimum sebanyak 8.000 kaleng. Apakah unsur biaya tetapnya sama? Kita dapat menentukan yaitu memasukkan biaya pemeliharaan mesin pada periode saat tingkat produksi sebanyak 8.000 kaleng yaitu sebesar 7.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita menghitung unsur biaya variabelnya karena kita ketahui biaya variabel per kaleng ini adalah sebesar 600 rupiah. Tinggal kita mengalihkan 600 rupiah dikali dengan tingkat produksi sebanyak 8.000 kaleng, ketemu nilainya adalah 4.800.000 rupiah. Nah, untuk menentukan berapa unsur biaya tetapnya, kita tinggal mengurangi kumulatif biaya pemeliharaan mesin yang terjadi pada periode tersebut sebagai biaya semi variabel sebesar 7.800.000 rupiah dikurangi dengan biaya variabel sebesar 4.800.000 rupiah, maka ketemu unsur biaya tetapnya adalah sebesar 3 juta rupiah. Nah,
Dengan demikian, maka kita dapat menyimpulkan bahwa standar biaya pemeliharaan mesin pada PT Vionita ini ditetapkan sebesar 3 juta rupiah ditambah 600 rupiah per kaleng produksi. Sehingga kalau kita mengetahui bahwa pada periode berikutnya semisal tingkat produksinya adalah 30.000 kaleng, maka kita tinggal mengalihkan 3 juta rupiah ditambah 600 rupiah dikali 30.000 kaleng. Itu yang akan menjadi biaya pemeliharaan mesin pada periode tersebut. Bahasan berikutnya yaitu berkenaan dengan metode regresi atau regression method, di mana dalam metode regresi terdapat unsur tetap dan unsur variabel dari suatu biaya semi variabel yang dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan regresi, baik berdasarkan pada data historis maupun berdasarkan pada penelitian khusus. Nah, dalam metode regresi ini ada dua hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan variabel terikat dan variabel bebas. Di mana variabel terikat atau dependent variable merupakan data biaya semi variabel yang ingin diketahui standarnya. Sedangkan variabel bebas atau independent variable merupakan suatu data yang diperkirakan memiliki pengaruh kuat, baik pengaruh itu positif maupun pengaruh negatif terhadap besar kecilnya biaya semi variabel. Kaitannya dengan metode regresi atau regression method ini ada dua metode yang dipergunakan. Yang pertama adalah metode regresi garis lurus atau linier, di mana persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, kaitannya dengan persamaan tersebut, maka ada beberapa rumus yang harus digunakan untuk menentukan berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya. Sedangkan yang kedua yaitu menggunakan metode regresi garis lengkung atau nonlinear. Nah, dalam hal ini persamaan yang dipergunakan adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Nah, kaitannya dalam hal ini ada beberapa rumusan yang harus dipergunakan untuk menentukan berapa nilai A, nilai B, dan nilai C sehingga dapat menyelesaikan terhadap permasalahan kasus yang ada. Untuk lebih memahami berkenaan dengan metode regresi ini, ada soal kasus yang dapat kita bahas, di mana soal kasus yang pertama ini berkenaan dengan metode regresi garis lurus atau linier. Nah, kaitannya dalam soal kasus ini, kita diminta untuk menentukan standar biaya semi variabel dengan menggunakan metode regresi garis lurus atau linier. Misalnya, dalam hal ini, PT Serajaya ingin menentukan standar biaya pemeliharaan mesin dengan menggunakan data historis selama 16 bulan terakhir, yaitu mulai Januari 2019 sampai dengan April 2007. Nah, kita diminta untuk melakukan perhitungan regresi garis lurus atau linier, di mana datanya untuk simbol Y ini merupakan biaya pemeliharaan mesin, sedangkan X ini merupakan jumlah produksi dalam satuan kaleng. Nah, kita diminta untuk menghitung terlebih dahulu untuk sigma XY-nya dan sigma X kuadrat, yaitu dengan mengalihkan antara biaya pemeliharaan mesin dikali dengan jumlah produksi
yaitu simbolnya X dan Y. Sedangkan X kuadrat ini merupakan jumlah produksi dalam satuan kaleng yang dikalikan dengan dirinya sendiri, sehingga dengan tabel tersebut terlihat berapa jumlah Y-nya, berapa jumlah X-nya, dan berapa jumlah X kali Y dan berapa jumlah X kuadratnya. Berdasarkan pada contoh kasus ini dapat dilihat bahwa jumlah atau sigma Y-nya yaitu sebesar 4.370.000 dan untuk sigma X-nya yaitu sebesar 78.800, sedangkan untuk sigma X kali Y ini sama dengan 22.282.000.000. Sedangkan untuk sigma X kuadratnya itu ada 418.480.000. Untuk dapat menentukan persamaan dari Y sama dengan A ditambah BX dalam perhitungan metode regresi garis lurus atau linier ini, maka kita memasukkan dalam rumusan yang ada, di mana rumusan yang digunakan yaitu sigma Y sama dengan A kali N ditambah B dikali sigma X. Nah, kaitannya dalam hal ini maka kita tinggal memasukkan di mana sigma Y-nya sebesar 4.370.000 sama dengan A dikali N, di mana N yaitu 16. Maka ketemu bilangannya adalah 16A ditambah B dikali sigma Y. Nah, sigma Y ini adalah sebesar 78.800. Maka persamaan yang pertama adalah 4.370.000 sama dengan 16A ditambah 78.800B. Nah, berikutnya yaitu rumusan yang dipergunakan adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma Y ditambah dengan B dikali sigma X kuadrat. Nah, kaitannya dengan hal ini maka nilai dari sigma XY adalah sebesar 22.282.000.000 sama dengan A dikali sigma X, di mana sigma X nilainya adalah 78.800 ditambah dengan B dikali dengan sigma X kuadrat. Nah, nilai dari sigma X kuadrat ini yaitu sebesar 418.480.000. Muncullah persamaan untuk yang kedua ini adalah 22.282.000.000 sama dengan 78.800A ditambah 418.480.000 B. Nah, untuk dapat menyelesaikan hal tersebut, maka kita akan melakukan yang namanya rumusan eliminasi. Nah, untuk menentukan rumusan eliminasi tersebut, maka bilangan persamaan ini salah satunya harus disamakan. Baik itu menyamakan yang A atau menyamakan yang B. Nah, dalam hal ini kita akan menyamakan yang A terlebih dahulu, di mana A akan menjadi 78.800 baik dalam rumus yang pertama ataupun dalam rumus yang kedua. Sehingga untuk rumus yang pertama ini dikalikan dengan 4.925, sedangkan untuk rumus yang kedua dikalikan 1. Sehingga secara kumulatif akan nampak rumusan di mana untuk formula yang pertama ini akan berubah menjadi 4.370.000 dikali 4.925, yaitu
21.522.250.000 sama dengan 16A. Nah, 16A ini dikali 4.925 ketemu 78.800A ditambah dengan 78.800B dikali 4.925 ketemu 388.090.000 B. Nah, sehingga kita dapat mengeliminasi terhadap variabel A ini untuk menentukan nilai B-nya. Sehingga dari perhitungan tersebut kita dapat mengetahui bahwa nilai B ini adalah sebesar 25. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menentukan atau mengetahui nilai B-nya, maka kita akan menentukan nilai A-nya dengan memasukkan pada rumusan yang pertama, di mana rumusan yang pertama adalah XY sama dengan A kali N ditambah B dikali sigma X. Maka ketemu yaitu 4.370.000 sama dengan 16A ditambah 78.800B. Nah, tinggal kita memasukkan nilai B-nya yaitu dikalikan dengan 25. Sehingga kita akan mengetahui bahwa nilai dari A ini adalah sebesar 150.000. Nah, nilai A sebesar 150.000 ini merupakan unsur tetap dari biaya pemeliharaan mesin. Dan nilai B ini merupakan biaya atau unsur variabelnya. Sehingga nilai B sebesar 25 tersebut itu merupakan unsur biaya variabel. Dengan demikian, standar biaya pemeliharaan mesin dapat ditetapkan sebagai berikut, yaitu 150.000 per bulan ditambah Rp25 per kaleng produksi. Atau dalam formula matematikanya adalah Y sama dengan A ditambah BX, yaitu Y sama dengan 150.000 ditambah 25X. Contoh kasus yang kedua yaitu dalam menentukan standar biaya semivariabel dengan menggunakan metode regresi garis lengkung atau non-linier. Nah, dalam hal ini misalnya CV Dewi Sinta ini ingin menentukan standar biaya pemeliharaan mesin dengan menggunakan data historis selama 16 bulan terakhir dengan perhitungan regresi garis lengkung atau non-linier, di mana dalam metode regresi menggunakan garis lengkung atau non-linier ini rumusan yang dipergunakan adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Sehingga dalam hal ini menimbulkan 3 rumusan, di mana rumusan yang pertama adalah sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X ditambah C dikali sigma X kuadrat. Sedangkan rumusan yang kedua adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat ditambah C dikali sigma X 3. Nah, sedangkan rumusan yang ketiga yaitu sigma X kuadrat kali Y sama dengan A dikali sigma X kuadrat ditambah B dikali dengan sigma X pangkat 3 ditambah dengan C dikali sigma X pangkat 4. Adapun data yang dipergunakan dalam analisis menggunakan regresi garis lengkung atau non-linear ini yaitu data pada tahun 2019 mulai Januari sampai dengan Desember dan data
Januari sampai dengan April 2020. Di mana berdasarkan data tersebut untuk nilai atau biaya pemeliharaan mesin dengan simbol Y ini sebesar Rp208.540. Ini dalam satuan ribu rupiah. Sehingga ketemu sebenarnya nilai Y-nya adalah Rp208.540. Sedangkan untuk nilai X-nya sebagai jumlah produksi dengan unit kaleng ini ada 505. Nah, untuk menyelesaikan metode regresi garis lengkung atau nonlinear ini, maka berdasarkan pada nilai X dan Y tersebut diminta untuk menghitung yang pertama adalah berapa nilai dari X dikali Y. Nah, dalam hal ini secara kumulatif sigma X dan Y ketemu nilainya adalah Rp6.994.860. Dan yang kedua yaitu mencari nilai dari X kuadrat dikali Y. Sehingga ketemu nilai dari sigma X kuadrat dikali Y yaitu sebesar Rp219.560.244. Nah, berikutnya yaitu mencari nilai X kuadrat. Sehingga ketemu nilai dari sigma X kuadrat yaitu sebesar 10.295. Dan selanjutnya adalah mencari nilai X pangkat 3. Di mana ketemu nilai dari sigma X pangkat 3 ini adalah sebesar 636.905. Dan yang terakhir adalah mencari nilai dari X pangkat 4. Sehingga ketemu berdasarkan pada data yang ada, nilai dari sigma X pangkat 4 ini adalah sebesar 18.036.647. Untuk menyelesaikan soal kasus tersebut, maka kita memasukkan pada rumusan yang ada, di mana dalam rumusan tersebut itu kita akan mengeliminasi sehingga dapat menentukan salah satu dari nilai yang ada. Nah, untuk yang pertama kita akan menentukan nilai A-nya. Nah, dalam menentukan nilai A tersebut, maka rumusan yang dimasukkan adalah yang pertama rumusan sigma X sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X ditambah dengan C dikali sigma X kuadrat. Nah, ketemu nilainya adalah 208.540 sama dengan 16A ditambah 505B ditambah 16.295C. Nah, ini kita gatukno atau kita eliminasikan dengan rumusan yang kedua, di mana rumusan yang kedua ini adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali dengan sigma X kuadrat ditambah dengan C dikali sigma X pangkat 3. Sehingga ketemu nilainya adalah 6.994.860 sama dengan 505A ditambah 16.295B ditambah 536.905C. Nah, karena kita akan mengeliminasi salah satu dari A atau B atau C-nya, pilihan yang kita lakukan saat ini adalah mengeliminasi terkait dengan variabel C-nya. Sehingga untuk rumusan yang pertama itu dikalikan dengan 32,95, sedangkan rumusan yang kedua dikali 1. Nah, untuk rumusan yang pertama ketemu nilainya adalah menjadi
6.871.197,83 karena 208.540 ini dikalikan dengan 32,95 sama dengan hasil dari 16A dikali 32,95 yaitu 527,19A ditambah dengan hasil pengalian 505B dikali 32,95 sama dengan 16.639,28B ditambah dengan hasil perkalian 16.295C dikali 32,95 sehingga nilainya adalah 536.905C. Nah, ini yang dimaksudkan untuk mengeliminasi sehingga nilai C antara rumusan yang pertama dengan rumusan yang kedua itu sama. Sehingga berdasarkan pada hasil tersebut, ketika kita kurangi akan ketemu persamaan baru yaitu persamaan 176.337,83 sama dengan 22,19A ditambah 344,28B. Nah, ini kita asumsikan sebagai persamaan keempat karena hasil dari eliminasi antara rumusan yang pertama dengan rumusan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi dari rumusan 1 dengan rumusan yang ketiga. Nah, untuk rumusan yang 1 sebagaimana tadi disampaikan bahwa nilai dari sigma Y sama dengan A kali N ditambah B dikali sigma X ditambah dengan C dikali sigma X kuadrat. Ini ketemu 208.540 sama dengan 16A ditambah 505B ditambah 16.295C. Sedangkan untuk rumusan yang ketiga yaitu sigma X kuadrat dikali Y sama dengan A dikali sigma X kuadrat ditambah B dikali sigma X pangkat 3 ditambah dengan C dikali sigma X pangkat 4. Ketemu nilainya adalah 219.560 219.560.244 sama dengan 16.295A ditambah 536.905B ditambah 8.036.647C. Nah, dalam hal ini kita akan mengeliminasi rumusan yang ke-1 dan ke-3 tersebut sehingga akan memunculkan rumusan yang ke-5. Nah, dalam hal ini, maka yang akan kita samakan adalah variabel C-nya. Nah, untuk menyamakan variabel C tersebut, maka rumusan yang pertama ini harus dikalikan dengan 1106,88. Maka ketemu nilainya adalah 208.540 dikali 106,88 itu ketemu nilai 230.829.233,84 sama dengan 16A dikali 1106,88 ketemu nilainya adalah 17.710,12A ditambah dengan 505B dikali 106,88 ketemu nilainya adalah 558.976,56B ditambah hasil dari perkalian 16.295C dikali 1.106,88 yaitu 18.036.647C. Nah, karena rumusan yang pertama dan rumusan yang ketiga ini C-nya yang dieliminasi, maka memunculkan rumusan yang baru, yaitu rumusan kelima, di mana hasilnya adalah
11.268.989,84 sama dengan 1.415,12A ditambah 22.070,56B. Nah, selanjutnya rumusan yang keempat dan kelima sebagai hasil dari eliminasi tersebut itu dieliminasi kembali variabel B-nya untuk menentukan nilai dari A. Maka untuk mengeliminasi tersebut, yaitu untuk rumusan yang keempat dikali dengan 64,11. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya perhitungan 176.337,83 dikali 64,11 ketemu nilainya adalah 11.304.473,47 sama dengan 22,19 kali 64,11 yaitu 1422,21A ditambah 344,28 B dikali 64,11 yang menghasilkan 22.070,56 B. Nah, dari persamaan tersebut maka nilai B-nya ini kalau kita kurangkan ini akan menjadi 0. Ini namanya eliminasi sehingga muncul yang namanya perhitungan yaitu 35.483,64 sama dengan 7,10A. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai A sama dengan 5.000 yang dihasilkan dari A sama dengan 35.483,64 dibagi 7,10. Maka dari perhitungan tersebut ketemu nilai A-nya adalah sebesar 5.000. Selanjutnya kita akan menentukan nilai B-nya karena kita sudah menemukan nilai A-nya yaitu sebesar 5.000. Maka kita untuk lebih mudahnya menentukan nilai B-nya kita akan memasukkan pada hasil persamaan atau rumusan yang keempat di mana dalam rumusan yang keempat ini adalah 176.337,83 sama dengan 22,19A ditambah 344,28B. Nah, kita tinggal memasukkan sehingga nilai A-nya ini kita masukkan menjadi 176.337,83 sama dengan 22,19 kali A, di mana nilai A-nya adalah 5.000, ditambah dengan 344,28B. Nah, kita akan menemukan persamaan di mana nilai B sama dengan 190. Nilai ini diperoleh dari 65.412,70 dibagi dengan 344,28 sehingga nilai B-nya ketemu 190. Ketika kita sudah menemukan nilai A dan nilai B-nya, di mana nilai A-nya adalah 5.000 dan nilai B-nya adalah 190, maka selanjutnya kita dapat menentukan mengenai nilai C-nya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai C? Kita dapat memasukkan pada salah satu persamaan yang ada, baik dalam persamaan atau rumusan 1 atau persamaan atau rumusan 2 atau persamaan atau rumusan yang ketiga. Nah, dalam soal kasus ini kita coba memasukkan dalam rumusan atau formula persamaan yang pertama yaitu 208.540 sama dengan 16A ditambah 505B ditambah 16.295C.
Nah, untuk hal tersebut ya kita tinggal memasukkannya aja sehingga ketemu perhitungan yaitu 208.540 sama dengan 16A ini menjadi 16 kali 5.000 ditambah dengan 505B ini menjadi 505 kali 190 ditambah 16,295C sehingga kita akan menemukan nilai dari perhitungan tersebut yaitu C sama dengan 2. Nah, dari mana nilai 2 tersebut? Yaitu dari 32.590 dibagi dengan 16.295C tersebut. Sehingga berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai A sebesar 5.000 ini merupakan unsur tetap dari biaya pemeliharaan mesin. Dan nilai B sebesar 190 ini merupakan variabel. Dan juga nilai C sebesar 2 ini juga merupakan variabel. Sehingga nilai B sebesar 190 dan nilai C sebesar 2 ini secara bersama-sama merupakan unsur variabel dalam biaya pemeliharaan mesin dengan rumusan B kali X ditambah dengan CX kuadrat. Dengan demikian, maka standar biaya pemeliharaan mesin ini dapat ditetapkan dengan formula matematika yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat sehingga ketemu nilainya adalah 5.000 ditambah 190X ditambah dengan 2X kuadrat. Setelah kita memahami terkait dengan beberapa perhitungan dalam menentukan standar biaya menggunakan metode biaya berjaga, metode taksiran langsung, metode maksimum dan minimum, serta metode regresi, maka bahasan yang terakhir adalah berkaitan dengan contoh kasus yang berhubungan secara langsung terhadap anggaran biaya variabel, di mana berdasarkan pada contoh kasus ini dari data rencana pada Departemen Reparasi yang terdiri dari 3 macam biaya, yaitu yang pertama adalah biaya gaji, yang kedua biaya bahan pembantu, dan yang ketiga adalah biaya lain-lain. Dan output yang dihasilkan yaitu berupa satuan kegiatan DRH atau Direct Repair Hour atau jam reparasi langsung. Nah, kaitannya dalam data rencana tersebut nampak data bahwa untuk biaya gaji ini baik untuk output 10.000 DRH maupun 16.000 DRH, biaya gajinya sama yaitu sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk biaya bahan baku pembantu dengan output 10.000 DRH ini membutuhkan biaya sebesar 144.000, sedangkan untuk output 16.000 DRH membutuhkan biaya sebesar 189.000. Nah, untuk biaya lain-lain ini membutuhkan biaya sebesar 30.000 untuk output 10.000 DRH dan membutuhkan biaya 42.000 untuk output 16.000 DRH. Nah, berdasarkan pada data rencana Departemen Reparasi tersebut, maka kita diminta untuk satu, menyusun anggaran variabel dalam bentuk formula atau perhitungan matematika. Dan yang kedua adalah menyusun anggaran variabel yang terinci dalam bentuk tabel dengan relevan range berupa kelipatan 2000 DRH. Sehingga kita akan mengetahui output 10.000 DRH sampai dengan 16.000 DRH pada
relevan rank dengan kelipatan 2000 DRH tersebut, sehingga ketemu yaitu 10.000 DRH, 12.000 DRH, 14.000 DRH, dan 16.000 DRH. Untuk menjawab soal kasus tersebut, kita akan menggunakan metode maksimum dan minimum. Karena berdasarkan pada data tersebut, diketahui bahwa untuk biaya titik maksimum pada titik output 16.000 DRH, ini membutuhkan biaya bahan pembantu sebesar 189.000. Sedangkan pada titik biaya minimum untuk menghasilkan output 10.000 DRH membutuhkan biaya bahan pembantu sebesar 144.000 rupiah. Sehingga berdasarkan pada data maksimum dan minimum tersebut itu terjadi yang namanya selisih sebesar 6.000 DRH dengan menghasilkan atau dengan menggunakan biaya sebesar 45.000. Nah, untuk mengetahui berapa biaya variabel terkait dengan biaya bahan baku pembantu tersebut, maka kita dapat membagi antara biaya reparasi yang dikeluarkan berupa selisihnya sebesar Rp45.000 tersebut dibagi dengan output selisih yaitu sebesar 6.000 DRH. Ketemu biaya variabelnya adalah sebesar 7,50 per bahan pembantu untuk masing-masing DRH tersebut. Nah, kita dalam hal ini akan mencari berapa biaya tetapnya. Sehingga untuk menentukan biaya tetap tersebut, kita bisa menggunakan salah satu dari titik maksimum atau titik minimumnya. Contoh dalam hal ini kita menggunakan titik maksimumnya, yaitu untuk total biaya pada titik maksimum sebesar 16.000 DRH itu membutuhkan biaya sebesar Rp189.000. Nah, untuk menentukan berapa biaya variabelnya, maka kita dapat mengalihkan antara Rp16.000 tersebut 16.000 DRH tersebut dengan biaya variabel sebesar 7,5. Maka ketemu nilainya adalah Rp120.000. Nah, berapa biaya tetap pada akhirnya? Kita tinggal mengakumulasikan atau mengurangi terkait dengan total biaya tersebut, yaitu sebesar 189.000 dikurangi dengan Rp120.000. Ketemu biaya tetap dalam hal ini adalah sebesar Rp69.000. Nah, sama halnya kalau misalnya kita menggunakan titik minimum dalam hal ini. Contoh misalnya, total biaya pada titik minimum sebesar 10.000 DRH, ini membutuhkan biaya sebesar Rp144.000. Maka kita mengurangi dengan biaya variabelnya. Berapa biaya variabel dari output 10.000 DRH tersebut? Yaitu 10.000 DRH dikali dengan 7,5. Ketemu nilainya adalah 75.000. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, tinggal kita kurangi, yaitu 144.000 dikurangi dengan 75.000. Ketemu biaya tetapnya atau unsur biaya tetapnya adalah sebesar 69.000 untuk biaya bahan baku tersebut. Begitu juga dalam menentukan terkait dengan
komponen dari biaya lain-lain ini, di mana biaya lain-lain kita menggunakan metode maksimum dan metode minimum. Nah, berdasarkan pada data yang ada, diketahui bahwa untuk biaya lain-lain ini pada titik maksimum untuk output 16.000 DRH membutuhkan biaya lain-lain sebesar Rp42.000. Sedangkan untuk menghasilkan biaya pada titik minimum dengan output 10.000 DRH membutuhkan biaya lain-lain sebesar Rp30.000. Sehingga berdasarkan pada informasi tersebut ketemu selisih antara titik maksimum dengan titik minimum tersebut, yaitu untuk outputnya sebesar 6.000 DRH dan untuk biaya lain-lainnya sebesar 12.000. Nah, untuk mengetahui berapa biaya variabel per DRH-nya untuk biaya lain-lain ini, kita tinggal membagi antara selisih biaya lain-lain dengan output selisihnya, yaitu Rp12.000 dibagi dengan 6.000 DRH. Ketemu nilainya adalah Rp2 per DRH untuk biaya variabel. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menentukan berapa biaya tetap dari biaya lain-lain tersebut. Bagaimana caranya? Sama saja dengan bahasan sebelumnya, kita bisa menggunakan pada titik maksimum atau pada titik minimumnya. Contoh dalam hal ini misalnya kita menggunakan pada titik maksimumnya dengan total biaya lain-lain untuk menghasilkan output sebesar 16.000 DRH, ini membutuhkan biaya Rp42.000. Sehingga berapa biaya variabel dari output 16.000 DRH tersebut, tinggal kita ngalikan 16.000 DRH dikali dengan Rp2, ketemu hasilnya adalah 32.000. Nah, selisih antara total biaya tersebut sebagai biaya semi variabel dikurangi dengan biaya variabel yaitu 42.000 dikurangi 32.000 ketemu sebagai unsur biaya tetap sebesar Rp10.000. Sehingga dalam hal ini biaya lain-lain itu unsur biaya tetapnya adalah 10.000 dan biaya variabelnya adalah Rp2. Nah, kalau ingin melakukan pembuktian menggunakan titik minimum, kita tinggal melakukan perhitungan di mana total biaya untuk menghasilkan 10.000 DRH itu membutuhkan biaya lain-lain sebesar Rp30.000. Nah, sedangkan biaya variabelnya untuk output 10.000 tersebut kita tinggal menghitung, yaitu 10.000 DRH dikali Rp2, ketemu nilainya adalah Rp20.000. Maka untuk menentukan unsur biaya tetapnya, yaitu total biaya sebesar Rp30.000 dikurangi dengan biaya variabel sebesar Rp20.000 yang berupa perhitungan 10.000 dikali Rp2, maka ketemu unsur biaya tetapnya sama, yaitu Rp10.000. Sehingga kesimpulannya yang tadi yang disampaikan bahwa untuk biaya lain-lain ini biaya tetapnya adalah 10.000 sedangkan biaya variabelnya adalah Rp2. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka kita dalam membuat sebuah formula matematika dengan rumusan Y sama dengan A ditambah BX, maka kita harus membuat kategori terlebih dahulu mana yang masuk biaya tetap dan mana yang masuk biaya variabel. Nah, kaitannya dengan Departemen Reparasi ini untuk biaya gaji, ini merupakan biaya tetap secara keseluruhan. Kenapa? Karena dalam output 10.000 DRH maupun 16.000 DRH itu biaya gajinya adalah sama, yaitu sebesar Rp100.000. Sehingga
tidak ada perubahan terkait dengan perubahan aktivitas yang ada pada departemen reparasi tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa biaya gaji sebesar Rp100.000 tersebut merupakan biaya tetap. Sedangkan untuk biaya bahan pembantu, maka berdasarkan pada perhitungan tadi yang telah dibahas, untuk biaya tetapnya adalah 69.000 dan biaya variabelnya adalah 7,5. Sedangkan untuk biaya lain-lain, ini biaya tetapnya adalah 10.000, sedangkan biaya variabelnya adalah Rp2. Secara kumulatif, maka diketahui bahwa biaya tetap ini adalah sebesar 179.000 yang terdiri dari biaya gaji sebesar 100.000 dan biaya bahan pembantu sebesar 69.000 serta biaya lain-lain sebesar 10.000. Nah, sedangkan biaya variabelnya ini secara kumulatif adalah sebesar 9,5. Maka berdasarkan pada pengkategorian atau pengelompokan tersebut, kita dapat membuat persamaan matematikanya, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan 179.000 ditambah 9,5X. Untuk penyelesaian akhir dari soal kasus ini adalah menyusun anggaran variabel yang terperinci dalam bentuk tabel dengan relevan rank adalah kelipatan 2000 DRH. Karena dalam contoh kasus ini output yang diberikan pada departemen reparasi ini adalah 10.000 DRH dan 16.000 DRH, maka kita dapat menyusun laporan anggaran variabel ini dengan kelipatan 2000, yaitu 10.000 DRH, 12.000 DRH, 14.000 DRH, dan 16.000 DRH. Nah, untuk output 10 DRH dan 16.000 DRH, kita tinggal melakukan input data sesuai pada informasi yang telah disediakan sebagaimana data dalam soal kasus, di mana untuk 10.000 DRH biaya gajinya adalah Rp100.000, biaya bahan pembantunya adalah Rp144.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp30.000. Nah, untuk lebih detailnya sebenarnya pembahasannya yaitu untuk biaya gaji berapapun output yang dikeluarkan, yaitu 10.000 DRH ini tidak berpengaruh karena dia menjadi yang namanya fixed cost sebesar Rp100.000. Sedangkan pada biaya bahan pembantu berdasarkan pada perhitungan yang ada, biaya tetapnya adalah 69.000. Nah, maka untuk mengetahui berapa alokasi biaya pada 10.000 DRH tersebut dalam biaya bahan pembantu ini, kita tinggal mengalihkan biaya variabel dengan outputnya, yaitu 7,5 dikali 10.000. Ketemu nilainya adalah 75.000. Nah, 75.000 sebagai biaya variabel dan 69.000 sebagai biaya tetap secara kumulatif akan ketemu nilainya adalah 144.000. Begitu juga untuk menentukan biaya lain-lain, yaitu sebesar 30.000 ini diketahui biaya tetapnya adalah 10.000 dan biaya variabelnya adalah Rp2 per DRH. Tinggal kita kalikan untuk output 10.000 DRH dikali Rp2 ketemu Rp20.000 ditambah dengan biaya tetap sebesar 10.000 ketemu alokasi untuk biaya lain-lain pada output 10.000 ini adalah sebesar Rp30.000. Nah, perhitungan tersebut itu dapat kita gunakan pada output 12.000, 14.000, dan 16.000 DRH. Di mana untuk output 12.000 DRH ini
biaya gajinya itu tetap, yaitu karena hanya terdiri dari biaya tetap 100.000 saja, maka diinput sebesar 100.000 rupiah. Sedangkan biaya bahan pembantu untuk output 12.000 DRH ini kita ketahui bahwa biaya tetap untuk biaya bahan pembantu ini adalah sebesar 69.000 rupiah. Nah, tinggal kita tambahkan dengan biaya variabel sebesar 7,5 rupiah dikali dengan output 12.000 DRH, ketemu nilainya adalah 90.000 rupiah. Maka alokasi biaya bahan baku pembantu ini adalah sebesar 69.000 rupiah ditambah 90.000 rupiah, ketemu nilainya adalah 159.000 rupiah. Nah, begitu juga untuk biaya lain-lain, di mana biaya lain-lain ini biaya tetapnya adalah 10.000 rupiah, sedangkan biaya variabelnya adalah 2 rupiah. Nah, biaya variabel ini tinggal kita kalikan dengan outputnya, yaitu 12.000 DRH dikali 2 rupiah, ketemu nilainya adalah 24.000 rupiah. Nah, alokasi biaya lain-lain ini berarti biaya tetap sebesar 10.000 ditambah dengan biaya variabel yang tadi dihitung 24.000, ketemu alokasinya adalah 34.000 rupiah. Sedangkan untuk output 14.000 rupiah, 14.000 DRH, ini biaya gajinya sebesar 100.000 rupiah, tidak mengalami yang namanya perubahan. Tinggal kita menentukan berapa alokasi untuk biaya bahan baku pembantu, di mana dalam hal ini untuk biaya bahan pembantu nilai dari biaya tetapnya itu adalah sebesar 69.000 rupiah dan biaya variabelnya adalah 7,5. Nah, tinggal kita kalikan 7,5 dikali dengan output DRH sebesar 14.000, ketemu nilainya adalah 105.000 rupiah. Tinggal alokasi yang perlu diperhitungkan adalah biaya tetap sebesar 69.000 ditambah dengan biaya variabel sebesar 105.000 rupiah, maka ketemu nilainya adalah sebesar 174.000 untuk biaya bahan baku pembantu. Sedangkan untuk biaya lain-lain ini berdasarkan pada perhitungan yang ada bahwa biaya tetapnya adalah 10.000 rupiah, sedangkan biaya variabelnya adalah 2 rupiah dikalikan dengan output sebesar 14.000 DRH, ketemu nilainya adalah 28.000 rupiah. Sehingga dalam hal ini tinggal kita tambahkan, yaitu biaya tetap sebesar 10.000 rupiah ditambah dengan perhitungan biaya variabel, yaitu 14.000 DRH kali 2 rupiah, ketemu nilainya adalah 28.000, sehingga secara kumulatif biaya lain-lain adalah sebesar 38.000 rupiah. Nah, begitu juga untuk perhitungan pada 16.000 DRH, di mana biaya gaji adalah tetap dialokasikan sebagai biaya tetap sebesar 100.000 rupiah, dan biaya bahan baku pembantu ini adalah untuk alokasi biaya tetapnya adalah sebesar 69.000 rupiah dan biaya variabelnya adalah tinggal kita mengalihkan dengan tarif, yaitu sebesar 7,5 dikalikan 16.000 rupiah, 16.000 DRH, ketemu nilainya adalah 120.000 rupiah. Maka alokasi untuk biaya bahan pembantu tersebut pada output 16.000 DRH tinggal dikumulasikan, ditambahkan antara biaya tetap sebesar 69.000 rupiah ditambah dengan biaya variabel sebesar 120.000 rupiah. Ketemu nilainya adalah 189.000 rupiah. Nah, begitu juga yang untuk biaya lain-lain, di mana biaya lain-lain ini
biaya tetapnya adalah 10.000, sedangkan biaya variabel tarifnya adalah Rp2. Tinggal kita ngalikan dengan output sebanyak 16.000 DRH, ketemu nilainya adalah Rp32.000. Maka berapa alokasi untuk biaya lain-lain dalam output 16.000 DRH tersebut? Yaitu tinggal menambahkan biaya tetap sebesar Rp10.000 ditambah dengan biaya variabel sebesar Rp32.000. Ketemu totalnya adalah Rp42.000. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapat menyusun anggaran variabel dalam bentuk tabel, di mana untuk relevan ringnya itu adalah per 2000 DRH, sehingga akan ketemu masing-masing output, yaitu output 10.000 DRH, 12.000 DRH, 14.000 DRH, dan 16.000 DRH. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.